Selamat siang. Di sini kita mulai praktek biokimia blok FBS tentang karbohidrat. Jadi karbohidrat secara umumnya menggunakan reaksi Molis. Jadi Molis itu pasti positif dengan karbohidrat baik monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, hari ini kita praktek tentang Benedik, ya. Benedik ini tujuannya adalah untuk melihat adanya gula reduksi dalam larutan. Yang mana gula reduksi dalam karbohidrat? Nah, gula reduksi itu yang mengandung gugus aldehid dan gugus keton pada senyawanya atau pada molekul tersebut. Nah, kalau kita lihat gugus aldehid dan gugus keton itu dipunyai oleh semua monosakarida. Tapi, jadi kalau monosakarida semuanya pasti dapat mereduksi larutan Benedik. Prinsipnya apa sih? Prinsipnya adalah gula yang tadi mengandung gugus aldehid dan gugus keton mereduksi larutan Benedik. Larutan Benedik itu mengandung CuSO4, Cu2+. Ini larutan Benedik ya, yang mengandung Cu2+, warnanya biru. Nah, Cu2+ ini nanti direduksi menjadi Cu+. Jadi dia tapi dapat kita lihat perubahannya jika dipanaskan pada suhu mendidih di water bath selama 2-3 menit. Ya, selama 2-3 menit. Nah, 2-3 menit setelah itu kita angkat. Nah, tadi saya sebutkan bahwa monosakarida seluruhnya mereduksi larutan Benedik. Monosakarida seluruhnya mereduksi larutan Benedik. Monosakarida itu apa aja? Ya, monosakarida itu ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa, ya. Tapi dalam praktek ini walaupun tidak sempurna seperti semuanya itu, kamu harus tahu mana yang menjadi monosakarida, ya. Nah, kalaupun kita reaksikan karena dia mengandung gugus aldehid dan gugus keton, dia pasti positif. Zat tersebut pasti positif mereduksi larutan Benedik. Kemudian cara kerjanya ya, belum. Kemudian ada disakarida. Disakarida itu apa aja? Ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa itu adalah hasil hidrolisis dari amilo. Ya, maltosa terdiri dari 2 unit glukosa yang terikat melalui ikatan glikosidik alfa 1,4. Laktosa itu terikat dari 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa terikat melalui ikatan beta 1,4, ya, beta 1,4. Dan sukrosa itu disakarida yang terikat alfa 1,2 ya. Jadi posisi dia terdiri dari glukosa dan fruktosa. Jadi 1 gugus keton, 1 gugus aldehid ya, glukosanya. Nah, tetapi dari disakarida ini mana yang mereduksi larutan Benedik? Yang tidak mereduksi. Yang mereduksi itu adalah laktosa dan maltosa. Kenapa? Nah, ikatan glikosidik alfa 1,4 dari glukosa pada saat dipanaskan akan menghasilkan bentuk seperti monosakarida, ya, mengandung, kalau kita sebut mengandung OH laktol yang berdekatan begitu. Sehingga dengan larutan Benedik dia dapat mereduksi. Tetapi sukrosa karena posisi alfa 1,2 tidak mengandung gugus OH laktol sehingga tidak dapat mereduksi. Ya, tidak dapat. Itu nanti kamu buktikan, saya terangkan secara teori seperti itu. Nanti kita mau buktikan benar gak sukrosa tidak dapat mereduksi larutan Benedik. Nah, untuk amilum ini adalah polisakarida yang terdiri dari 24-30 unit glukosa. Ikatannya
adalah ikatan alfa glikosidik 14 dan 16. 16 itu adalah cabangnya. Akibat banyaknya ya strukturnya begitu kompleks, amilum setelah dipanaskan tidak mereduksi larutan. Jadi begitu sulitnya rupanya memutus ikatan rangkap antara glukosa satu dengan yang lain karena dia begitu kompleks. Ya, jadi amilum tidak mereduksi larutan benedik. Mungkin itu saja yang untuk tentang karbohidrat ya, pengenalan. Nah, nanti di Blow EMS kita mengaplikasikannya ke Blow endokrin ya, Blow EMS. Di situ nanti kita langsung secara patologis dan secara klinis kita mengambil urin. Tapi untuk saat ini kamu praktek tentang identifikasinya saja. Identifikasi mana yang mereduksi, mana yang tidak mereduksi. Dengan catatan kamu harus tahu mana monosakarida, mana disakarida, dan mana polisakarida. Nah, kita lakukan percobaan. Kita ambil benedik 2,5 mili ya. Kemudian 2,5 mili ini kita tambahkan larutan glukosa 4 tetes. 4 tetes. Kemudian diaduk, dan ini nanti langsung dipanaskan pada suhu mendidih ya. Kita tunggu dulu ya. Suhu mendidih pada water bath ya. Jadi water bath itu udah kita setting suhunya 100, suhu air mendidih 100 ya. Suhu air mendidih 100. Nah, kemudian ini supaya lebih praktisnya kita lakukan bisa, tapi dengan catatan kita nggak menggunakan pipet yang bergantian. Jadi pipetnya kami sudah buat setiap tabung 1 pipet ya. Jadi tadi sudah ditambahkan glukosa. Kemudian sekarang kita lakukan dengan percobaan misalnya sukrosa ya, disakaridanya benedik tetap 2,5 mili ditambah 4 tetes sukrosa. Kita aduk. Kemudian yang terakhir ini kita coba laktosa. Ya, laktosa prosedurnya sama. Ya, 2,5 mili benedik ditambah 4 tetes laktosa. Ya. Nah, terakhir adalah polisakarida. Ya, 2,5 mili apa? 2,5 mili 2,5 mili benedik ditambah 4 tetes bolong amilum. Ya, larutan amilum. Nah, ini catatannya jangan sekali-sekali menggunakan pipet bergantian pada zat yang berlainan. Bolong saja. Pipet itu hanya itu aja tuh. Biasa. Nah, ini adalah 4 ya. 4 tadi. Jadi ini setiap percobaan karena banyak zat yang mau dilakukan, kamu masing-masing nanti kami kelompokkan membawa label ya. Label supaya kamu tidak lupa mana glukosa, mana zat yang lainnya ya. Inilah dia hasil tadi yang kita campurkan. Setelah itu kita label supaya kita tidak lupa ya. Amilum, laktosa, kita beri namanya, kemudian kita masukkan ke water bath 4-4-nya. Kita tunggu, udah panas belum? Ya. Kita masukkan glukosa ke water bath. Ini adalah water bath yang sudah disetting 100 derajat. Kemudian tadi laktosa, sukrosa, dan amilum. Ya. Kemudian kita tunggu 3 menit.